Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suruh Nikolas Manalu dengan NIM H1D0240117. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Tugas saya ini bertema dengan penerapan ergonomi dalam penggunaan komputer untuk menjaga kesehatan masyarakat. Topik ini cukup penting karena hampir semua aktivitas belajar dan bekerja pada saat ini dilakukan menggunakan komputer dalam waktu yang cukup lama. Di era digital ini, mahasiswa dan pekerja menghabiskan berjam-jam di depan komputer tanpa berhenti dengan posisi yang kurang tepat mungkin. Mereka berisiko mengalami cedera muskuloskeletal yang dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup masing-masing. Penyakit akibat kerja ini tidak hanya mempengaruhi fisik, tapi juga menurunkan konsentrasi dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas akademis maupun profesional. Oke, selanjutnya ada beberapa keluhan kesehatan yang sering muncul akibat penggunaan komputer dengan postur yang kurang baik. Yang pertama adalah neck pain atau nyeri leher, biasanya terjadi karena posisi kepala terlalu maju atau terlalu tinggi, sehingga otot leher dan bahu menjadi tegang. Yang kedua adalah carpal tunnel syndrome, yaitu tekanan pada saraf di pergelangan tangan yang menyebabkan rasa kesemutan, mati rasa, dan nyeri pada tangan. Yang ketiga adalah mata lelah. Mata lelah ini terjadi karena mata terus-menerus fokus pada layar sehingga menyebabkan kekeringan dan ketegangan pada mata. Oke, next mungkin posisi duduk ideal dan fondasi ergonomi yang benar. Yang pertama itu, untuk mengurangi risiko tersebut, kita perlu menerapkan posisi duduk ergonomis. Pertama, sudut siku sekitar 90 sampai 110 derajat agar bahu tetap rileks. Kedua, sudut lutut juga sekitar 90 sampai 110 derajat agar posisi duduk stabil dan sirkulasi darah tetap lancar. Tiga, penting adanya lumbar support, yaitu penyangga pada punggung bawah untuk menjaga bentuk alami tulang belakang. Dan yang terakhir, yaitu telapak kaki harus menyentuh dasar atau footrest untuk kontribusi berat badan yang seimbang. Mungkin sebagai acuan dapat dilihat pada gambar ini. Oke, yang selanjutnya selain posisi duduk, penempatan perangkat komputer juga sangat penting. Jarak ideal antara mata dan monitor adalah sekitar 50 sampai 70 cm, yaitu gunanya untuk mengurangi ketegangan mata. Monitor juga harus sejajar dengan tinggi mata atau sedikit di bawahnya. Nextnya posisi keyboard dan mouse. Eh, Posisinya harus memungkinkan siku tetap membentuk sudut 90 derajat dan pergelangan tangan tetap lurus agar tidak ada tekanan berlebih. Oke, mungkin di slide selanjutnya yaitu untuk menjaga kesehatan, terlebih di kesehatan mata, kita bisa menerapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit bekerja, kita harus mengalihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memberi waktu istirahat pada otot mata sehingga tidak terus-menerus berfokus pada layar. Selain itu, kita juga bisa melakukan peregangan sederhana di kursi. Contohnya adalah peregangan leher dengan memiringkan kepala ke samping dan menahannya selama beberapa detik. Kemudian peregangan tangan dengan memutar pergelangan secara perlahan dan juga peregangan bahu dengan mengangkat bahu ke atas lalu menurunkannya kembali untuk merelaksasi otot. Next yaitu manfaat ergonomi yang terbukti secara ilmiah. Penerapan ergonomi ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ergonomi dapat mengurangi keluhan nyeri hingga sekitar 54%. Selain itu, juga dapat meningkatkan produktivitas sekitar 17%. Bahkan, ergonomi juga dapat mengurangi tingkat absensi hingga 62% yang biasanya diakibatkan oleh gangguan muskuloskeletal. Sebagai rangkuman, ada beberapa hal penting yang bisa langsung kita terapkan. Yang pertama yaitu posisi duduk yang benar dengan sudut siku dan lutut
sekitar 90-110 derajat dengan lumbar support yang aktif mendukung punggung bawah. Yang kedua yaitu jarak monitor ideal sekitar 50-70 cm dari mata dengan posisi sejajar atau sedikit di bawah tinggi mata. Istirahat yang teratur, terapkan aturan 20-20-20 tadi, dan lakukan peregangan sederhana setiap jam untuk mencegah ketegangan. Nah, selanjutnya itu keyboard dan mouse ergonomis. Posisikan perangkat sedemikian rupa sehingga pergelangan tangan tetap lurus dan tidak tertekuk. Sebagai penutup, ergonomi sebenarnya adalah kebiasaan kecil yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan kita. Dengan melakukan perubahan sederhana seperti mengatur posisi duduk, posisi kursi, menyesuaikan monitor, dan mengambil waktu istirahat secara berkala, kita bisa mencegah berbagai masalah kesehatan di masa depan. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai menerapkan prinsip ergonomi sejak sekarang, bukan setelah muncul rasa sakit. Saya juga mengutip investasi adalah dalam ergonomi bukan hanya tentang kenyamanan, ini tentang menjaga kesehatan Anda untuk tahun-tahun yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.